Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami inti dari bab 15 buku Transformed ya. Iya, ini dari Marty Kagan dan tim SVPG. Betul. Fokusnya itu apa sih sebenarnya tim produk itu? Khususnya dalam konteks product operating model. Sistem operasi perusahaan gitu ya, buat bikin produk keren terus-terusan. Nah, itu dia. Misi kita hari ini bongkar resep tim produk yang efektif, yang bikin mereka beda dari sekedar, pabrik fitur. Penting banget ini. Kalau Anda penasaran gimana sih tim di perusahaan teknologi top itu kerja, nah ini dia jantung perubahannya. Betul sekali. Ini bukan cuma ganti nama tim loh ya, tapi bener-bener geser cara mikir dan cara kerja. Fokusnya itu nyelesain masalah nyata. Masalah buat pelanggan dan juga buat bisnisnya ya. Iya, dua-duanya. Oke. Mari kita bedah deh. Apa sih yang paling beda dari tim produk versi Kagan ini kalau dibandingin sama model feature team atau tim proyek biasa gitu? Intinya itu di tujuan akhirnya, Mas. Jadi tim produk di model ini tuh nggak dibentuk buat ngerjain daftar fitur pesanan stakeholder gitu. Nggak sekedar eksekutor ya? Bukan. Mereka ada untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Tanggung jawab mereka itu cari solusi yang ada 4 kriteria kunci itu. Oh, yang valuable, usable. Nah, itu valuable buat pelanggan, usable atau gampang dipakai, terus feasible maksudnya bisa dibikin secara teknis, dan viable buat bisnisnya jalan terus. Oke. Ini kontras banget sama model lama yang seringnya fokus di output doang. Fitur jadi, ya udah. Ini nyambung nih ke gagasan kunci pertama di bab ini, hasil di atas keluaran, outcomes over output. Kedengarannya sih bagus ya, tapi gimana ini beneran ngubah cara kerja tim sehari-hari? Oh, ngubah banget. Jadi tim itu diukurnya bukan dari berapa banyak fitur yang rilis, tapi dari dampak nyata. Dampak ke bisnis atau pengguna? Iya, misalnya churn rate turun berapa persen, atau adopsi fitur baru naik, atau skor kepuasan pelanggan gimana. Gitu. Yang menarik nih, tim yang fokus ke hasil bisa jadi malah mutusin buat menghapus fitur loh. Hapus fitur? Kok bisa? Iya, kalau datanya nunjukin langkah itu bakal ningkatin hasil keseluruhan, bayangin aja, ngapus kode malah jadi sukses. Wah, ini menantang metrik lama ya. Yang penting sibuk, penting banyak yang dikerjain. Persis. Menarik banget. Tapi ini kan berarti tim perlu keleluasaan yang gede ya. Di sini konsep diberdayakan dengan masalah untuk diselesaikan atau empowered with problems to solve masuk ya. Iya, krusial ini. Tapi gimana mastiin masalah yang dikasih itu pas dan timnya juga nggak bingung atau kewalahan gitu? Nah, pertanyaan bagus. Pemberdayaan ini penting banget. Tim itu nggak dikasih solusi dalam bentuk daftar fitur, tapi dikasih masalah. Masalah bisnis atau pelanggan ya? Betul, masalah yang jelas. Tapi buku ini juga nekenin pentingnya leadership produk ngasih konteks yang kaya, kasih batasan yang jelas juga. Istilahnya strategi konteks. Oke, jadi ada arahannya ya? Ada. Terus tim dikasih otonomi penuh buat nemuin cara terbaik nyelesain masalah itu. Mau pakai teknologi apa, desainnya gimana, itu urusan tim. Asal bisa buktiin solusinya itu tadi ya, yang 4 risiko itu? Value, usability, feasibility, viability, harus lolos itu semua. Saya coba bayangin ya, biar tim berani ambil keputusan, benar-benar cari solusi terbaik, mereka perlu ngerasa memiliki area itu kan ya. Bukan cuma ngerjain tugas doang. Apa ini yang dimaksud rasa kepemilikan, sense of ownership? Tepat sekali. Analoginya itu kayak ngerawat rumah sendiri dibanding cuma nyewa. Oh iya. Tim itu ngerasa tanggung jawab penuh sama area produk mereka. Jangka panjang. Mereka peduli kualitasnya, keberlanjutannya, termasuk ngurusin technical debt. Technical debt, itu apa lagi? Itu semacam kompromi teknis. Mungkin diambil biar cepat rilis, tapi nanti perlu dibayar dengan perbaikan kode biar nggak numpuk masalah di belakang. Oke. Nah, karena mereka yang bakal hidup sama kode dan produk itu, mereka jadi peduli buat beresin tech debt itu. Beda banget sama tim proyek yang seringnya dibubarin kalau proyek selesai, ilmunya hilang. Betul juga. Jadi kita udah punya tim yang fokusnya ke hasil, terus diberdayakan dengan masalah, punya rasa kepemilikan kuat, tapi gimana cara mereka kerja bareng sehari-hari buat bikin solusi hebat itu? Di sini prinsip kolaborasi masuk kan ya?
Tapi kayaknya Cegen punya definisi khusus nih soal kolaborasi. Iya, betul. Kolaborasi di sini tuh bukan sekedar rapat terus kompromi atau voting gitu ya. Bukan demokrasi ya? Bukan. Ini lebih ke kerjasama yang intens terus-menerus, terutama antara 3 peran kunci, product manager, product designer, sama tech lead. Sering disebut product triad. PM, desainer, tech lead. Oke. Nah, mereka ini bareng para engineer lainnya, sama-sama ngeksplorasi masalah dan solusi. Seringnya pakai prototip cepat, terus diuji. Jadi bukan kayak waterfall ya. PM kasih spek, terus desainer gambar, terus engineer coding. Bukan alur linear gitu, lebih kayak dialog. Terus-menerus. Keahlian bisnis, desain, sama teknologi itu nyatu secara real time. Tujuannya nemuin solusi yang benar-benar efektif, bukan cuma kompromi yang nanggung. Wah, intens banget kedengerannya. Berarti ya, buat Anda nih yang mungkin lagi bangun tim atau kerja di tim produk, kuncinya itu ada di pergeseran fokus dari output ke outcome. Betul. Terus, kasih masalah, bukan solusi. Tumbuhin rasa kepemilikan yang dalam, sama fasilitasi kolaborasi yang beneran antar peran kunci itu. Persis, ini transformasi cara kerja, bukan cuma ganti bagian organisasi. Mengubah tim dari, yaitu tadi, pabrik fitur, jadi mesin pemecah masalah yang inovatif. Jadi, kalau kita rangkum nih, inti sari dari bab 15 Transform ini. Tim produk sejati itu diberdayakan dengan masalah, bukan daftar fitur. Iya. Mereka diukur dari hasil nyata, bukan dari sibuknya doang. Betul, outcome-nya. Mereka punya rasa memiliki yang dalam sama produknya. Dan mereka kolaborasi secara intens buat nemuin solusi terbaik. Nah, itu dia fondasi inovasi berkelanjutan. Itu yang bedain perusahaan produk terdepan. Sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan, kalau tim Anda saat ini berhenti dikasih daftar fitur, terus malah dikasih tantangan buat nyelesain masalah bisnis atau pelanggan yang paling penting. Kira-kira terobosan apa ya yang bisa lahir dari kolaborasi unik antara keahlian produk, desain, dan rekayasa di tim Anda? Menarik untuk dipikirkan. Iya kan? Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.